Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ovi dengan NIM 0108522019 dari Rombel B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan produk saya yaitu buku digital atau e-book. Nah, produk buku digital atau e-book ini adalah sebagai salah satu tugas UAS atau ujian akhir semester mata kuliah TIK dan literasi digital PAUD. Baiklah, kita langsung saja mulai ke penjelasan buku digital atau e-booknya. Nah, jadi produk yang saya buat ini saya beri nama e-book atau buku digital atau smart book atau biasanya lebih sering dikenal e-book sih ya. Jadi saya memberi namanya itu e-book saja. E-book yaitu buku digital dengan tema mengenal teknologi sederhana untuk anak usia dini dan subtema alat-alat pertukangan. Jadi di dalam buku digital ini nanti akan membahas tentang alat-alat pertukangan sesuai dengan KIKD 3.3.9 yaitu mengenal teknologi sederhana seperti alat-alat perabotan rumah, alat-alat pertukangan, dan lain-lain. Nah, tujuan dari buku digital ini adalah untuk mengenalkan kepada anak-anak eh, aneka ragam atau berbagai macam alat-alat pertukangan dan manfaatnya adalah agar anak mengetahui nama-nama dari alat-alat pertukangan tersebut, mengetahui kegunaannya, dan mengetahui profesi apa yang menggunakan alat-alat pertukangan tersebut. Nah, jadi kita langsung saja ke buku digitalnya atau e-booknya. E-book ini bisa diakses atau dibuka melalui link website yang akan dibagikan nanti. Jadi link website ini bisa dibuka di handphone, di laptop, di PC, di tablet, atau di iPad. Itu bisa. Tinggal diklik saja linknya, nanti link websitenya nanti bisa langsung terhubung atau terbuka dengan e-book atau buku digital ini. Oke, kita langsung next aja ke e-booknya atau buku digitalnya. Ini merupakan halaman depan atau halaman pertamanya, yaitu buku digital mengenal teknologi sederhana untuk anak usia dini alat-alat pertukangan. Kita ke halaman selanjutnya, kita bisa klik ini. Nah, di halaman pertama ini ada kata pengantar. Buku digital ini disusun oleh Ovidianti, saya sendiri, dengan NIM 0108522019 sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester atau UAS, mata kuliah TIK dan literasi digital dan PAUD. Melalui buku digital ini, anak dapat mengenal teknologi sederhana seperti contoh alat-alat pertukangan. Anak juga dikenalkan kegunaan dari alat tersebut dan tempat penyimpanannya. Selain itu, di dalam buku digital ini, anak dapat mengenal beberapa profesi yang menggunakan alat-alat pertukangan. Next page kita ada daftar isi. Di daftar isi ini ada pertama alat pertukangan di halaman 5, kegunaannya di halaman 7, profesi di halaman 9, dan tempat penyimpanannya di halaman 10. Oke, kita langsung saja ke isi atau inti dari buku ini di halaman selanjutnya. Next page kita ada berbagai macam alat-alat pertukangan. Yang pertama ada tangga, kedua ada bak pasir atau biasa kita kenal dengan arko, ketiga ada gergaji, keempat ada tang, kelima ada kunci pas. Next page halaman berikutnya itu ada masih mengenalkan alat-alat pertukangan. Itu ada palu, kapak, sekop, dan cangkul. Nah, di halaman selanjutnya itu kita menjelaskan kegunaan dari alat-alat pertukangan tersebut. Nah, di page ini yang pertama kita menjelaskan itu tangga. Tangga itu gunanya untuk menggapai tempat yang tinggi. Lalu yang kedua ada arko atau bak pasir, itu gunanya untuk memindahkan pasir atau bebatuan. Lalu selanjutnya ada gergaji. Nah, gergaji ini gunanya untuk memotong atau membelah kayu dan benda lainnya. Selanjutnya ada tang. Tang gunanya sebagai penjepit atau penahan benda. Lalu yang terakhir, selanjutnya belum terakhir, ada kunci pas. Kunci pas ini gunanya untuk mengencangkan atau mengendurkan baut dan kita ke next page, kita bisa klik ini atau kita langsung tap aja. Masih di page kegunaan, kita masih menjelaskan guna dari palu. Palu gunanya untuk menumbuk benda agar tertancap dengan kuat. Jadi misalnya kita eh, paku, itu kita pakai palu kan untuk menancapkannya biar
pakunya menempel dengan kuat. Lalu selanjutnya ini ada kapak. Kapak gunanya sebagai perkakas pemotong kayu. Lalu ada sekop. Sekop ini gunanya untuk menyerok atau memindahkan pasir. Dan yang terakhir, cangkul. Cangkul gunanya untuk menggali pasir atau tanah. Nah, di next page kita ada profesi yang menggunakan alat-alat pertukangan. Nah, jadi di sini juga kita menjelaskan profesi apa sih yang menggunakan alat pertukangan. Tentunya ada beberapa profesi yang menggunakan alat pertukangan seperti contoh yang pertama ada tukang kayu. Tentu saja tukang kayu menggunakan alat pertukangan. Seperti yang sudah kita lihat di halaman sebelumnya itu ada kapak gunanya untuk sebagai perkakas pemotong kayu. Jadi tukang kayu itu menggunakan kapak untuk memotong kayu atau bisa menggunakan gergaji, bisa menggunakan pukul juga. Lalu di profesi selanjutnya itu ada tukang kebun. Tukang kebun tentu saja menggunakan alat-alat pertukangan. Seperti contoh pada gambar di sini tertera itu ada gambar cangkul. Jadi cangkul ini untuk menyerok atau memindahkan pasir. Jadi untuk menanam atau untuk berkebun tentunya perlu untuk menyerok pasir ini bisa menggunakan cangkul. Dan di sini juga ada tertera gambar arko atau gerobak pasir untuk memindahkan pasir atau memindahkan tanaman atau memindahkan alat-alat yang lainnya untuk memudahkan pekerjaan tukang kebun. Dan profesi yang selanjutnya tentu saja ada tukang bangunan. Tukang bangunan pasti menggunakan alat-alat pertukangan, menggunakan tangga, menggunakan palu, menggunakan cangkul, dan lain-lain. Lalu kita ke next page. Ini adalah last page atau halaman terakhir. Di halaman terakhir ini menjelaskan tentang tempat menyimpan alat-alat pertukangan. Nah, jadi di sini ada dua. Yang pertama itu ada toolbox atau tempat menyimpan alat-alat pertukangan dan ada gudang. Jadi simpanlah alat-alat pertukangan di toolbox atau gudang, jauhi dari jangkauan anak-anak. Tentunya jangan sampai alat-alat pertukangan ini mudah dijangkau oleh anak-anak. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka simpanlah di tempat yang aman, yang jauh dari jangkauan anak-anak. Bisa di toolbox atau di gudang. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan di dalam isi dari buku digital atau e-book ini. Tentunya untuk membuka atau membaca e-book atau buku digital ini harus dengan pendampingan orang tua juga karena menggunakan smartphone atau laptop atau apapun jadi harus didampingi orang tua untuk membaca buku digital ini ya teman-teman sekalian. Baiklah, terima kasih itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan atau salah kata. Saya mohon maaf. Kesalahan hanya dari saya, kebenaran tentunya hanya dari Allah. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.